Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Pipa Zulpa, mahasiswi PJKR Reguler C Isma Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Dosen pengampu Ibu Yunita Alsma, MPD. Tema yang akan saya presentasikan kali ini yaitu teori pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Contohnya seperti seorang bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, atau juga bertambahnya kekuatan tulang dan lain sebagainya. Pengertian pertumbuhan menurut beberapa ahli. Di antaranya menurut Wong yang mengatakan bahwa pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh tubuh secara kuantitatif dan bisa diukur. Kemudian menurut Victor Ferdinand dan Mukti Aribowo, pertumbuhan adalah pertambahan volume, massa, tinggi, atau ukuran lainnya yang bisa dinyatakan dalam bilangan atau secara kuantitatif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Contohnya seperti seorang anak yang memiliki postur tubuh yang sama dengan orang tuanya, atau juga seorang anak yang memiliki warna rambut yang sama dengan orang tuanya, ataupun memiliki warna kulit yang sama persis dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu faktor asupan. Meliputi apa yang dia konsumsi selama ini, seperti makanan, minuman, buah, sayur, ataupun vitamin. Dan faktor asupan ini sangat jelas bisa mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, karena apabila makanan yang sering dia konsumsi itu tidak sehat, seperti halnya dia sering makan makanan tidak sehat, dia sering minum minuman yang tidak sehat, ataupun kekurangan makan buah atau sayur, itu dapat mempengaruhi faktor pertumbuhannya seorang anak. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan, meliputi pergaulan, interaksi sosial, dan lain-lain. Kita ambil contoh misalkan seorang anak yang sering bergaul dengan orang yang sering merokok. Itu jelas sekali dapat mempengaruhi pertumbuhan, karena asap rokok itu sangat tidak baik untuk tubuh dan sangat bisa menghambat pertumbuhan seorang anak. Kemudian selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil dari proses diferensi sel, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang terorganisasi dan berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Meliputi perkembangan emosi, intelektual, dan perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Contohnya seperti seorang anak pada usia umur 2 tahun, dia sudah pandai berbicara. Kemudian saat dia berusia 3 tahun, dia sudah mulai bisa mengungkapkan perasaannya, seperti dia sudah tahu apa yang dia suka atau apa yang dia tidak suka, seperti itu. Pengertian perkembangan menurut beberapa ahli. Di antaranya menurut Ahmad Sudrajat yang mengatakan bahwa perkembangan adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayat, termasuk dengan perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Kemudian selanjutnya menurut Dr. Andes Siti Aminah Supalarto, perkembangan adalah suatu proses yang berlangsung sejak lahir dan sesudahnya, di mana badan, otak, kemampuan, dan tingkah lakunya pada usia dini, anak-anak, dan dewasa menjadi lebih kompleks dan berlanjut dengan kematangan sepanjang hidup. Selanjutnya, teori-teori perkembangan. Itu banyak sekali teori yang membahas tentang perkembangan ini, dan diantaranya yang pertama yaitu teori psikodomika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu
Kemudian yang kedua, teori humanistik. Humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, teori ekologi mengumumkan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dan interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Dan yang keempat yaitu teori ekologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evaluasi dan ditentukan secara biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Faktor internal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor fisiologi adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Mungkin bisa kita artikan ya. Kondisi fisik di sini mungkin adalah orang yang memiliki kelainan fisik atau cacat. Misalkan orang pernah terbentur kepalanya sehingga itu dapat mempengaruhi perkembangannya. Misalnya dia susah menyelesaikan masalah, dia lebih kurang konsentrasi ataupun lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri yang meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Faktor eksternal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah faktor biologis. Bisa diartikan biologis dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seseorang pada awal kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu faktor fisis. Maksudnya adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi atau sosial ekonomi. Maksudnya adalah kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor kultural. Di Indonesia misalnya masyarakat mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda. Dan hal ini jelas mempengaruhi terhadap perkembangan. Selanjutnya faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Dan yang terakhir yaitu faktor religius, menyangkut proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya. Kaidah-kaidah perkembangan. Pertama, hukum tempo perkembangan. Kecepatan atau tempo perkembangan anak individual meskipun dari satu keturunan. Kemudian yang kedua, hukum irama perkembangan, yaitu kecepatan perkembangan tidak rata. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, akibat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, faktor konvergensi, yaitu faktor hereditas atau keturunan atau pembawaan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sama kuat terhadap proses perkembangan. Yang keempat, hukum hierarki perkembangan, yaitu setiap individu yang normal akan melewati segenap fase perkembangan. Yang kelima, hukum pola umum perkembangan, yaitu perkembangan individu mempunyai pola umum, berarti pertumbuhan dan perkembangan mengikuti pola-pola tertentu. Dan yang terakhir yaitu hukum diferensiasi perkembangan, yaitu perkembangan menuju ke arah diferensiasi sistem respon mengarah individuasi. Kesimpulannya adalah pertumbuhan itu lebih banyak berkaitan dengan aspek-aspek fisik atau jasmani dan diukur secara kuantitas, yaitu
penambahan dalam ukuran jumlah atau tinggi. Sedangkan perkembangan itu lebih berkenaan dengan aspek-aspek psikis atau rohaniah. Perkembangan berkenaan dengan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan, dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan itu beroperasi secara terus-menerus dan kedua proses ini berlangsung saling ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.